Adapun kurikulum vitae beliau adalah sebagai berikut. Beliau menempuh pendidikan dokter di Universitas Gadjah Mada, pendidikan S2 di Umeå International School of Public Health Sweden, dan PhD di Department of Public Health Erasmus MC Rotterdam, The Netherlands. Dengan waktu presentasi 25 menit, kepada Dr. Riris Andono Ahmad, MPH PhD, kami persilakan. Terima kasih kepada MC. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Prof. Aryati selaku Presiden Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik Indonesia, Dr. Sutaryo selaku Ketua Cabang Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik di DIY, dan juga Dr. Joko Murdianto selaku Ketua ID di wilayah DIY, guru dan guru besar patologi klinik yang saya muliakan, kolega dan sejawat, terima kasih atas undangan yang diberikan pada saya untuk berbagi informasi terkait dengan COVID-19, terutama dalam perspektif lain dari ilmu yang terkait dengan profesi sejawat sekalian. Dan kita sadari bahwa pandemi ini merupakan sebuah krisis multidimensi, sehingga memang pendekatan pengendaliannya perlu pendekatan yang multidisipliner juga. Saya ingin sekedar sharing apa yang kemudian mempengaruhi situasi pandemi di dunia dan bagaimana kemudian itu menjadi salah satu strategi terkait dengan pengendalian COVID di dunia. Nah, COVID ini bisa disebut sebagai isu One Health ketika dia berasal dari penyakit yang bersumber binatang, yang awalnya dari kelelawar, diperkirakan berasal dari kelelawar, tapi kemudian menular ke manusia. Nah, makanya kita akan mendiskusikan beberapa isu. Pertama tentang pola epidemi, kemudian bagaimana COVID itu sebagai zoonosis, dinamika penularan COVID, kemudian strategi pengendalian COVID-19. Sampai akhir Mei, kita tahu bahwa sudah ada 170 juta lebih kasus di dunia dengan ada 3,5 juta kasus kematian. Ini mungkin kalau dibandingkan dengan Spanish flu masih jauh lebih rendah, karena Spanish flu itu kemungkinan kematian selama 2 tahun diperkirakan sekitar 50 juta. Kita hanya 3 juta, jadi sangat jauh lebih rendah, meskipun kemungkinan orang yang tertular akan bisa lebih jauh lebih tinggi dibandingkan Spanish flu. Nah, kalau kita lihat juga saat ini kita sudah baru saja mengalami gelombang kedua secara di seluruh dunia, dan Asia itu merupakan salah satu tempat di mana gelombang kedua itu menjadi sangat prominent di dunia, dengan India sebagai salah satu kontributornya. Dan kalau kita lihat saat ini di India sebagai satu negara Asia yang sangat besar di samping Cina, Cina sudah berhasil mengendalikan, memberi kontribusi yang signifikan, lebih dari 50% terhadap proporsi kasus COVID yang ada di dunia. Nah, demikian juga dengan angka kematian, kita sebenarnya secara umum, secara global, angka kematian COVID itu sangat rendah, sekitar 1% kalau dibandingkan dengan Spanish flu yang bisa sampai sekitar 10%. Indonesia agak sedikit tinggi dengan 2,7%, tapi ini juga sangat terkait dengan bagaimana jumlah kasus dan kesiapan sistem kesehatan. Nah, yang menjadi menarik adalah ketika di negara lain kasusnya mulai menurun, tadi disebut di berbagai negara di dunia itu mulai menurun, justru di Indonesia ini karena pasca Lebaran kasusnya meningkat, ada peningkatan mobilitas, dan ini sebenarnya hampir sama yang terjadi di India pada
pertengahan Maret sampai pertengahan April, di mana ada beberapa festival keagamaan di sana. Nah, Indonesia pasca Lebaran itu ada mobilitas penduduk yang cukup meningkat, dan pada akhirnya ada peningkatan kasus. Kita akan melihat bagaimana mobilitas itu mempengaruhi penularan COVID-19. Sebagai sebuah virus, ini adalah pohon genetik dari SARS-CoV-2. Kenapa dia dianggap berasal dari binatang dan bersumber dari kelelawar? Karena secara genetik sangat dekat dengan coronavirus yang ditemukan di kelelawar. Dan dia dianggap memang spesies yang baru karena secara genetik berbeda dengan spesies coronavirus maupun virus terkait dengan coronavirus yang ada di berbagai macam binatang. Jadi ini memang novel coronavirus seperti yang pada awal penamaannya, dan bukti genetik menunjukkan hal tersebut. Nah, sekarang WHO sudah menyelesaikan investigasi pertamanya, meskipun kemudian mereka ingin melakukan investigasi tahap kedua terkait bagaimana kemungkinan terjadinya lompatan antar spesies dari coronavirus tersebut. Ada 4 hipotesis yang mereka buat dengan beberapa level of plausibility. Yang pertama itu, ini yang dianggap level plausibility-nya paling tinggi, itu transmisi langsung melalui intermediate host. Jadi dari kelelawar kemudian ke intermediate host dan ke manusia. Atau yang kedua, transmisi langsung dari hewan ke manusia. Yang ketiga, transmisi melalui produk makanan terkontaminasi. Ini yang dianggap terjadi di pasar Wuhan. Dan yang keempat, ini yang sangat populer di internet, di media sosial, dan dianggap ini konspirasi, adalah transmisi melalui kecelakaan di laboratorium. Transmisi yang pertama yang dianggap sebagai transmisi zoonotik itu terjadi ketika ada mutasi di dalam tubuh kelelawar atau animal X, karena belum pasti apakah memang sumbernya itu kelelawar atau ada sumber yang lain. Tetapi kemudian dia bisa menular ke hewan-hewan intermediate ini yang ada di lokal, apakah kucing, ataukah terenggiling, ataukah tikus. Yang paling dicurigai adalah terenggiling, karena ada kesamaan pola juga dengan coronavirus yang ada di terenggiling. Kemudian dari situ dia bisa menular langsung ke manusia, bisa juga ke intermediate host yang lainnya baru ke manusia, bisa dari intermediate host ada mutasi tambahan dan kemudian baru ke manusia. Ini kaitannya dengan penularan dari hewan ke manusia dengan berbagai macam intermediate host. Kemudian ada yang langsung dari hewan liar ke manusia. Jadi ini ada mutasi di hewan liar atau animal X, kemudian pada saat yang tepat di suatu ketika manusia dan hewan tersebut ketemu, dan ternyata mutasi tersebut kompatibel dengan reseptor yang ada di manusia, maka terjadi lompatan antar spesies. Dan setelah itu dia akan menular ke manusia, karena transmisinya ternyata sangat mungkin. Bisa jadi ada amplifikasi, ini ada amplifikasi atau mutasi lanjutan, sehingga penularannya menjadi semakin cepat dan akhirnya menular ke populasi. Hipotesis yang ketiga, jadi kalau kita urutkan berdasarkan kemungkinan yang paling mungkin, ini lebih tidak mungkin dari hewan liar ini yang ada mutasinya, dia kemudian mengkontaminasi makanan, frozen food, dan dari situ frozen foodnya itu dikonsumsi oleh manusia sehingga manusianya terinfeksi dan akhirnya menular. Dan yang dianggap paling tidak mungkin adalah terjadi kecelakaan di labnya Wuhan, lab virusnya Wuhan, di mana ada kebocoran, ada mutasi, ada kebocoran, kemudian mengkontaminasi atau menular kepada pekerja-pekerja yang ada di sana. Bisa terjadi mutasi lebih lanjut atau amplifikasi, dan ada akhirnya bocor keluar dari lab tersebut. Sampai saat ini dianggap hipotesis yang paling kecil kemungkinan. Yang paling
mungkin adalah hipotesis yang pertama di mana penularan dari hewan ke manusia lewat intermediate host berupa terenggiling atau beberapa hewan yang tadi saya sebutkan. Nah, sebagai sebuah virus atau sebenarnya sebagai sebuah spesies, kita memang mutasi sesuatu yang alami terjadi. Ini bagian dari proses kita untuk beradaptasi dengan lingkungan, juga bagaimana kita bisa berevolusi, seperti kalau kita menggunakan teori evolusinya Darwin. Ada seleksi alam, tetapi kemudian organisme yang paling fit dengan alam, dan ini mutasi membantu itu akan kemudian berevolusi. Nah, mutasi virus ternyata di satu sisi dia bisa menguntungkan virusnya, tetapi merugikan kita, atau di satu sisi merugikan virusnya, menguntungkan kita. Mutasi yang menyebabkan penularannya lebih rendah atau keparahannya lebih rendah tentu akan merugikan virus, tapi menguntungkan kita. Tapi dari waktu ke waktu yang terjadi sebaliknya, dan saat ini ada 4 varian yang dianggap varian of concern, yang pertama kali ditemukan di Inggris, misalnya B117, di Afrika Selatan, di Brasil, dan di India. Concern-nya terutama terkait dengan peningkatan transmisibilitas, karena ada yang mengatakan spike-nya bertambah atau ikatan antar reseptornya itu semakin kuat. Kemudian ada peningkatan keparahan, maupun ada kaitannya dengan kemungkinan vaksin yang tersedia itu akan menurun efikasinya karena tidak mampu melindungi terhadap mutasi tersebut. Nah, ini kemudian yang menjadikan terutama yang vaksin ini alarm yang sangat besar, di mana kemungkinan vaksin yang memang tidak 100% efikasius itu akan semakin berkurang kegunaannya ketika varian ini menjadi varian yang dominan bersirkulasi, dan ini yang perlu kita amati. Nah, itu dari sisi virusnya. Sekarang kita dari sisi dinamika penularannya. Jadi kalau kita bicara tentang penularan, itu sebenarnya virus itu benda mati, dan yang menyebabkan menular itu karena kita melakukan mobilitas, dan kemudian virus ikut bersamanya dan ketemu dengan mereka yang individu rentan. Ketika virus itu bertemu dengan individu yang rentan, terjadi paparan. Kalau kemudian imunitasnya tidak ada, terjadi infeksi, ada gejala klinis sebagian, kemudian sembuh atau meninggal. Nah, yang menjadi penting adalah ketika kita tahu kapan periode infeksius terjadi. Pada virus COVID-19 ini, SARS-CoV itu diperkirakan periode infeksiusnya itu H+5 pasca infeksi sampai H+14. Ini yang menyebabkan misalnya ada pedoman sekarang, bahkan meskipun masih positif virusnya ketika pemeriksaan PCR, tetapi pasien sudah diperbolehkan pulang ketika dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil PCR positif pasca 14 hari itu tidak bisa dihidupkan di dalam media kultur. Nah, itu yang sebagai penanda infeksiositas. Ini kenapa sekarang pada manajemen yang baru 10 hari pasca isolasi, kalau masih positif pun masih boleh, dan tidak perlu pemeriksaan PCR. Kemudian berikutnya, kita sekarang sudah sangat familiar dengan istilah angka reproduksi. Angka reproduksi itu menjadi faktor penentu seberapa cepat sebuah virus itu akan menyebar di populasi. Contohnya pada kasus COVID-19 ini diperkirakan angka reproduksi dasarnya itu adalah 3. Jadi sebenarnya ini multiplikasi dari setiap satu kasus akan secara rata-rata menghasilkan 3 kasus baru. Dan ini mekanisme direct occur itu yang menyebabkan kita melihat ada peningkatan kasus yang meningkat sangat tinggi, dan apabila kemudian kita tidak bisa mengurangi angka reproduksinya, maka kasusnya akan meningkat besar.
Tetapi sebenarnya secara umum kalau kita bicara tentang angka reproduksi itu akan dibatasi oleh jumlah populasinya yang belum punya kekebalan atau yang masih rentan. Semakin sedikit jumlah populasi yang punya kerentanan, karena semakin banyak yang tertulari, semakin banyak orang yang punya imunitas, maka jumlah yang masih rentan itu berkurang, maka angka reproduksinya juga akan menurun. Lebih karena si virus itu selama periode infeksiusnya kesulitan mencari orang yang tidak punya imunitas tadi. Jadi misalnya kalau ada 10 orang, 10-10-nya itu masih tidak punya kekebalan, setiap ketemu orang itu akan dengan mudah ditulari. Tetapi begitu yang tidak punya kekebalan tinggal 4 atau 3, maka tidak setiap saat si virus itu ketemu orang itu tidak punya kekebalan. Prinsipnya sesederhana itu. Dan ini yang menyebabkan kemudian angka reproduksinya itu kemudian bisa berkurang dari 1. Artinya tidak semua kasus infeksius itu bisa menularkan kasus yang baru. Dan ini yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengendalian COVID-19 ini secara public health. Bagaimana caranya agar kita bisa mengurangi angka reproduksi itu kurang dari 1. Dan angka reproduksi itu sangat dipengaruhi oleh mobilitas penduduk. Ini adalah gambaran bagaimana mobilitas penduduk. Kalau kita lihat ini di Indonesia ya, kasus pada tahun pertama di mana peningkatan yang signifikan itu terjadi pasca adanya peningkatan mobilitas, entah karena ada penetapan normal, Idul Fitri, moda operasi itu berjalan, libur panjang 2 kali dan sebagainya, itu menyebabkan peningkatan yang jauh lebih tinggi. Ini adalah penelitian yang kami lakukan, mencoba untuk membuat kira-kira apa melihat pengaruh mobilitas terhadap penularan, dan kami menggunakan data dari Google Mobility. Jadi Google mempunyai data yang tersedia untuk umum yang melihat mobilitas manusia, karena setiap orang yang memakai handphone Android itu kalau menghidupkan fitur geotaggingnya akan bisa di-track mobilitasnya. Nah, dari data tersebut kita bisa melihat ini ada 2 hal. Yang pertama, ini kasus yang kami estimasikan berdasarkan mobilitas data. Dan ini adalah kasus yang berasal dari laporan statistik yang ada. Kita bisa melihat bahwa dengan mobilitas data kita bisa prediksikan kasus yang sama persis dengan peningkatan kasus. Dan ketika ada kebijakan menghentikan mobilitas, misalnya ada PSBB, kemudian prediksi kita mengatakan kasusnya berhenti atau turun drastis. Tetapi pada kenyataannya secara natural ketika kita menghentikan mobilitas, transmisi masih terjadi. Transmisinya terjadi mana? Terutama ada di rumah, karena orang-orang yang sudah tertular, dia akan hanya berhenti di rumah, tetapi masih bisa menularkan orang-orang yang ada di rumah. Dan yang menarik, begitu kita menghentikan restriksi mobilitas, begitu mobilitas itu menjadi lebih tinggi lagi, karena ini ada long weekend dan sebagainya misalnya, maka terjadi peningkatan yang berlangsung bersamaan dengan peningkatan mobilitas. Jadi ini adalah kunci penting kita, bagaimana kalau kita ingin mengendalikan COVID-19 itu, kita harus bisa menghentikan cukup lama mobilitasnya sedemikian rupa sehingga transmisinya itu sudah berhenti, dan kalau itu sudah berhenti baru mobilitas bisa dibuka lebih lanjut. Ini yang contoh yang nyata terjadi di Selandia Baru, di mana mereka menghentikan mobilitas, COVID-nya hilang sama sekali. Sekarang mereka bisa membuka berbagai macam kegiatan yang ada di sana. Nah, dari itu maka kita bisa melihat bahwa ada beberapa strategi pengendalian COVID. Yang pertama, ketika kita bicara tentang 3M, ini menjadi strategi yang utama, itu sebenarnya
kita itu hanya menyebabkan seseorang itu terproteksi dari paparan virus ini. Kalau orang masih melakukan mobilitas, 3M ini hanya memberikan proteksi semacam APD. Karena dengan masker, dengan cuci tangan, dengan menjaga jarak itu kita sedikit terlindung dari paparan. Paparannya tetap ada. Demikian juga dengan 3T. 3T itu mencoba untuk menghilangkan paparan karena kita menyingkirkan orang yang infeksius dari populasi. Sehingga paparannya itu tidak bertemu dengan mereka yang rentan terhadap penularan. Nah, kalau restriksi mobilitas seperti PSBB, PPKM itu yang akan menghilangkan paparan dari populasi. Ini ibarat, itu makanya ketika penularannya begitu sangat tinggi, maka kemudian hal yang utama 3M itu tidak memadai. Kita harus melakukan restriksi mobilitas karena kalau kita hanya memakai APD saja tetapi paparannya sangat tinggi, APD saja tidak akan cukup untuk melindungi. Nah, terakhir kita bicara tentang vaksin. Vaksin itu fungsinya sebenarnya menghilangkan mereka yang susceptible. Sehingga sebenarnya idealnya strategi utama dari pengendalian COVID-19 ini adalah kalau sebagian besar penduduk itu mempunyai mendapatkan vaksin sehingga kerentanannya atau susceptibilitasnya dihilangkan dan SARS-CoV-2 virusnya tidak mempunyai habitat untuk berkembang biak. Jadi ini sebenarnya merupakan strategi yang ideal apabila kita punya vaksin yang efikasinya tinggi dan bisa punya proteksi imunitas yang cukup lama atau bahkan kalau bisa long lasting. Hanya saja kita tidak mempunyai teknologi vaksin yang seperti itu yang ideal. Nah, saat ini sudah ada sekitar 10 vaksin yang sudah boleh beredar. Di Indonesia kita menggunakan Sinovac, kemudian Pfizer, AstraZeneca. Tetapi yang menjadi catatan, vaksin itu akan menghentikan pandemi apabila kita bisa mendapatkan herd immunity. Nah, catatan untuk mendapatkan herd immunity ini yang menjadi sebuah kendala yang sangat besar karena sangat sulit, hampir tidak mungkin saat ini kita mendapatkan herd immunity. Kenapa demikian? Salah satunya seperti ini. Untuk mencapai herd immunity, kita perlu mempunyai coverage imunitas di dalam populasi. Untuk COVID-19 ini, kita butuh 70% dari populasi itu punya imunitas karena angka reproduksinya 3. Jadi ada sekitar 185 juta penduduk Indonesia yang harus punya imunitas. Nah, pemerintah mempunyai target 188 juta penduduk diimunisasi. Jadi sepertinya ini lebih tinggi dibandingkan imunitas yang dibutuhkan. Hanya saja ketika kita menggunakan Sinovac misalnya, di mana efikasinya 65%, maka sebenarnya yang akan punya imunitas itu baru sekitar 122 juta saja. Sehingga masih ada sekitar 60 juta orang yang tidak punya kekebalan yang dibutuhkan untuk mencapai herd immunity. Nah, ini adalah salah satu tantangan utama. Dan belum lagi ketika kita diberikan dengan tantangan diberi tantangan dengan durasi imunitasnya. Kita tahu ternyata sekarang kemungkinan besar imunitas yang diberikan oleh vaksin itu tidak bisa bertahan lama. Ada jurnal sebelumnya yang mengatakan bahkan seasonal coronavirus protective immunity itu sangat pendek saja. Jadi agar bisa mencapai herd immunity, 70% itu harus mendapatkan imunitas. Dan 70% imunitas itu, mendapatkan imunitas itu harus dicapai di dalam kurun waktu durasi imunitasnya. Jadi kalau kita ingin 70% penduduk Indonesia punya imunitas, kemampuan kita untuk menvaksinasi 70% penduduk Indonesia atau harusnya lebih, itu berada di dalam kurun waktu durasi imunitasnya.
Kalau durasi imunitasnya katakanlah 1 tahun, maka 188 juta penduduk Indonesia itu harus berhasil divaksinasi dalam kurun waktu 1 tahun. Bahkan itu pun masih kurang 60 juta penduduk lainnya. Jadi ini menjadi tantangan utama kenapa herd immunity sulit dicapai di Indonesia. Apalagi kalau kemudian ini terhambat dengan kapasitas produksi, kapasitas distribusi, terkait dengan cold chain-nya, ketersediaan di fasilitas kesehatan, kepatuhan provider maupun kepatuhan pasiennya. Penolakan terhadap vaksin masih tinggi. Jadi dari angka 65% nanti di lapangan bisa jadi akan turun jauh dibandingkan efikasi yang seharusnya. Nah, ini akan memberikan kesadaran bahwa sangat mungkin kita tidak bisa mencapai herd immunity di dalam durasi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai itu. Apalagi kalau kita lihat sampai saat ini kita masih sekitar 4% saja penduduk Indonesia, baru kurang dari 10%, 10 juta orang yang sudah mendapatkan 2 kali vaksinasi. Sementara target pemerintah, kalau tidak keliru, itu harus selesai pada akhir tahun 2021. Jadi dari berbagai macam fakta yang ada, akan sulit untuk bisa kita punya harapan bahwa herd immunity itu akan tercapai dan bahwa pandemi bisa kita hentikan. Bahkan seandainya herd immunity bisa dicapai di Indonesia, ketika virus masih bersirkulasi secara global dan herd immunity itu punya expiry date, katakanlah 1 tahun 2 tahun, maka begitu herd immunity mulai hilang, COVID-19 akan mulai menular lagi di Indonesia. Nah, ini adalah fakta yang perlu kita hadapi. Tetapi sebenarnya dengan vaksin, meskipun mungkin tidak akan bisa menghentikan pandemi, tetapi karena vaksin itu masih mampu menurunkan penularan, jumlah kasus hospitalisasi dan kematian, sebenarnya dia akan bermanfaat untuk bisa mengendalikan penyakit tersebut sampai pada titik tidak seperti kondisi pandemi saat ini. COVID dengan vaksin akan menjadi penyakit yang seperti penyakit yang lainnya, misalnya seperti penyakit dengue ya, karena kalau saya melihat secara klinis itu penyakit yang relatif sama dengan COVID adalah penyakit dengue. Ada sekitar 70% yang asimptomatik untuk infeksi dengue, kemudian juga bisa menimbulkan outbreak dari waktu ke waktu. Ada kematian sekitar 1% dari mereka yang terinfeksi. Jadi COVID bisa jadi nanti akan berubah menjadi semacam penyakit. Dan kita juga bisa lihat bahwa sampai saat ini belum ada penyakit yang bisa berhasil kita hentikan atau eradikasi hanya dengan 1 kali kampanye saja. Penyakit yang sudah berhasil kita eradikasi seperti cacar, polio itu butuh waktu puluhan tahun dengan vaksinasi sebelum bisa dieradikasi. Jadi ini hal yang sama mungkin terjadi. Mohon izin dokter. Ya, 2 slide lagi Mbak. Oke, matur nuwun dokter. Jadi dengan melihat hal tersebut maka sebenarnya vaksin meskipun hal yang penting itu tidak menjadi strategi satu-satunya. Untuk bisa mengendalikan COVID-19 ini kita masih perlu melakukan kombinasi strategi, dan yang utama strategi ini, strategi kejucis ini dengan 5M saat ini itu menjadi strategi utama di samping kita terus melakukan vaksinasi. Sebagai penutup, saya memberi catatan bahwa penularan COVID di Indonesia akan berfluktuasi tergantung dengan bagaimana mobilitas penduduk di Indonesia, karena kekebalan kita masih sangat sedikit. Survei prevalensi terakhir itu hanya 15%, ini tempat kita. Kemudian vaksin bisa menjadi salah satu penentu, tetapi bukan menghentikan pandemi, dan mungkin kita akan berharap untuk mengalami pandemi ini sampai 4-5 tahun ke depan
di mana kemudian COVID-19 ini akan berevolusi menjadi semacam flu seasonal biasa dengan tingkat keparahan yang menurun, sehingga kita bisa beradaptasi dengan situasi tersebut. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya kembalikan ke MC. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Riris Andono Ahmad, MPH PhD.